Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu, pastinya saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kita akan membahas lanjutan dari partai Tata Steel Chess Tournament 2022 di level Master, mempertemukan di babak kelima antara juara dunia Magnus Carlsen dengan pecatur dari Swedia Niels Grandelius dengan jarak elo rating yang cukup jauh ya. Dan sebelum dimulainya babak kelima ini, teman-teman, dari peringkat Magnus Carlsen dalam turnamen Tata Steel ini berada di peringkat 2 dengan poin 2,5 dari 4 babak. Kemudian Niels Grandelius berada terjelembab di peringkat paling bawah dengan setengah poin dari 4 babak yang telah dimainkan, teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana partainya? Niels Grandelius memegang buah putih, juara dunia Magnus Carlsen memegang buah hitam. Niels membuka dengan E4 dan dijawab C5. Ya, saya mau tanya sama teman-teman, kapan terakhir teman-teman ingat bahwa Magnus Carlsen memainkan Sicilian Defense? Ya, it's been a long time ya, ini udah lama banget. Dan di babak kelima ini, Magnus memainkan Sicilian Defense. Kenapa dia tidak membuka dengan menjawab Niels dengan senjatanya E5? Mungkin karena tidak ingin tertebak ya, bahwa hasilnya lebih banyak remis kemarin Magnus Carlsen memegang buah hitam. Akhirnya dia membuka dengan C5, kuda F3 dimainkan oleh Niels, kuda C6, D4, pion C makan D4, kuda D4, dan E6. Nah, variasi apa yang dipilih oleh Magnus Carlsen? Sicilian Defense. Ini merupakan Sicilian Defense variasi Taimanov and Paulsen. Kemudian di sini Niels menjawab dengan kuda C3, menteri C7 sesuai dengan teori gajah E3. Nah, sebelumnya Niels Grandelius melawan Rapot Richard bermain dengan variasi G2 G4. Tapi melawan Magnus Carlsen, dia merubah itu karena ya pasti takut sudah dipersiapkan, dan dia memainkan gajah E3, A6, baru melanjutkan dengan G4. Nah, di sini kuda makan D4, menteri makan D4, dan B5. Nah, B5 dimainkan dengan tujuan apa? Kita tahu bahwa Niels Grandelius sudah melihat ya dengan G4, dan Magnus meresponnya dengan gajah Fianchetto di petak B7. Itu ide dari Magnus. Kemudian Niels melanjutkan dengan rokade panjang, gajah B7, F3, dan benteng C8. Nah, teman-teman, selain langkah F3 ini, banyak elite grandmaster yang memainkan langkah lain yang sering dimainkan, yaitu raja ke petak B1. Nah, tapi langkah F3 merupakan langkah yang paling disarankan oleh engine Stockfish. F3 dimainkan oleh Niels, benteng C8. Tujuannya adalah untuk B4 dan mengancam pion C2. Checkmate, dan menteri D2 langsung dijaga oleh Niels Grandelius. Gajah B4 pinning, gajah D4, dan F6. Ya, tidak mungkin E5 ya teman-teman. Apa yang akan terjadi apabila hitam memainkan E5? Coba jawab di komen teman-teman. Dan F6 dimainkan, kemudian G5 dobrak, H6 langsung dijawab oleh Magnus Carlsen. Sama seperti yang dilakukan oleh Niels, dia tidak ingin tertekan lama-lama ya. Tidak ingin lawannya menekan dari jalur G ini, makanya langsung jalan H6. Pion G makan H6, kuda H6, dan A3 dimainkan oleh Niels. Gajah makan A3, pion B makan A3, dan E5. Ya, hanya menukar ya teman-teman. Dan di sini Niels memainkan kuda B5, ancam menteri, makan pion, A makan B5, kemudian gajah B2. Dan D5 dimainkan oleh Magnus Carlsen, mendapatkan tanda tanya dari Stockfish, dan itu merupakan langkah yang salah menurut Stockfish. Kenapa teman-teman itu merupakan langkah yang salah? Karena ya, Niels Grandelius mendapatkan satu pion di petak B5 skak dan raja F8. Dan langkah berikutnya saya ingin teman-teman untuk menebak langkah kunci dari putih sehingga tetap mempertahankan keunggulannya, karena dalam partainya Niels Grandelius tidak bisa menebak langkah yang akurat. Nah, coba pause videonya 10-15 menit teman-teman.
Ya, dalam partainya Niels Grandelius memilih gajah A4. Tetapi ada langkah yang lebih akurat daripada gajah A4. Dengan langkah gajah A4, Niels Grandelius kehilangan keunggulannya dan sekarang jadi berubah kalau teman-teman lihat evaluation barnya. Bar evaluasinya. Ya, langkah yang lebih tepat adalah menteri ke petak B4, teman-teman. Skak. Dan apabila hitam melanjutkan dengan Raja G8, ya pasti dengan Raja G8 ya. Karena menteri 7 akan dimakan dan mendapatkan satu pion. Ya, Raja G8, maka apa yang akan membuat Niels tetap unggul dalam partai ini adalah menteri B3. Dan lihat evaluation barnya, tetap tinggi dan unggul untuk Niels Grandelius. Apa sih tujuan dari menteri B4, teman-teman? Karena untuk menjatuhkan atau mendapatkan pion D5 ini, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa apabila langsung memilih makan D5, maka yang terjadi adalah gajah akan berani makan pion D5 karena putih tidak bisa makan gajah D5 dan akan mendapatkan checkmate ya di petak C2. So, menteri B4 adalah langkah yang terbaik dalam momen kunci ini. Dan menurut saya ini adalah momen kuncinya dari partai ini. Dengan melangkah gajah 4, membuat keunggulan dari Niels akhirnya tidak setinggi tadi gajah 4 dan Magnus langsung jawab D4, membuat gajah di petak B2-nya jadi pasif dan jalur D yang tadinya jadi keunggulan sekarang tertutup. Gajah B3, kuda F7. Menteri B4 mendapatkan tanda tanya. Menurut evaluasi di sini lebih bagus jalan H4. Ya, Magnus mungkin akan jalan gajah 6 dan akan jalan F4. Gajah C4, Raja B1. Ini yang akan dimainkan, teman-teman. Mendobrak dari sini ya. Ya, tapi Niels tidak melanjutkan dan mengambil kesempatan itu, tetapi memilih menteri ke petak B4. Ya, sudah dua langkah yang tidak akurat dari Niels. Menteri B4, Raja G8, benteng D2, jaga pion C2. Kemudian gajah A6, F4, benteng B8. Justru sekarang keunggulannya buat Magnus Carlsen ya, teman-teman. Menteri A4, gajah B5, menteri B4, gajah A6, menteri A4, gajah B5, repetition move. Tapi menteri B4 kemudian Magnus memilih langkah yang lain dengan benteng H3. Kemudian pion F makan E5, pion F makan E5 dan benteng G1. Inakurasi. Tidak tepat karena seharusnya di sini Niels mengancam benteng F2. Ya. Benteng G1, gajah E2. Wow. Ya, ancam menteri ya, teman-teman. Ini ada benteng yang mengancam menteri. Ya, kemudian gajah makan kuda. Ya, selain gajah E2, langkah yang lebih tepat adalah gajah A6 ya di sini. Gajah E2, gajah F7, Raja F7, menteri A4 dan menteri B7. Ancam gajah, menteri B4, menteri C7, menteri A4 dan gajah B5. Adalah sebuah langkah yang salah. Di sini langkah yang terbaik lainnya adalah gajah C4. Untuk apa? Untuk gajah B3 ya kalau menurut saya, dan membuat menterinya di sini pasif ya dengan dikunci gajah C4 ini. Ya, gajah B5, benteng DG2 ya, memberikan menteri gratis tapi mendapatkan pion di petak G7 dan dapat menteri juga. Benteng H7, menteri B3 skak, gajah C4, menteri G3, menteri B6, ancam gajah, menteri G6 ya ditukar ya karena tidak ada yang menjaga lagi. Benteng C8, benteng G5 mendapatkan tanda tanya yang seharusnya di sini adalah Raja B1. Ya, benteng 6 G5, gajah D3. Ya. Dan benteng F5, Raja G8, benteng F2, benteng H6. Kemudian benteng D1, gajah E4. Benteng E1, benteng H4, A4, benteng C5, tanda tanya. Yang seharusnya adalah benteng C4. Yang apabila A5 mungkin benteng A4 ya. Jadi langsung aja ngancem. Gajah A3, benteng mundur, gajah E7, benteng G4. H3, ya terpaksa harus benteng G2, makan, benteng E5 dan D3, gajah C5 tutup, benteng A8 dan pion C makan D3.
Benteng Makan Ampat, Raja D2, Gajah H3, dan Benteng M4. Langkah ke-54 dan hasilnya sepakat untuk draw teman-teman. Ya jelas karena gajahnya juga beda warna. Dan akhirnya mereka sepakat. Dan berkat tambahan hasil draw ini, Magnus Carlsen masih tertahan ya di peringkat 2 teman-teman. Karena dari partai lain, sang pimpinan klasemen Vidit Santos Gujrati remis melawan Anies Giri. Sehingga Vidit Santos masih memimpin dengan 3,5 poin. Nah teman-teman, sayang sekali bahwa Niels Gardelius di langkah-langkah awal memiliki kans ya, memiliki chance, kesempatan untuk unggul dari Magnus Carlsen, hanya dia tidak menemukan langkah yang tepat dalam momen krusial. Dan itu masih jadi ini ya teman-teman ya, kalau ada pertanyaan kenapa Magnus bisa menempati peringkat 1 dari tahun 2011 sampai hari ini, itu karena dia mampu menemukan langkah yang tepat dalam momen krusial. Dan ya itulah yang membedakan kita ya ketika bermain catur. Ketika kita dapat menemukan langkah yang tepat dalam momen krusial, maka kita akan memenangkan pertandingan. Tapi jika kita kehilangan momen tersebut, maka satu langkah pun akan berubah dan hasilnya akan berbeda teman-teman. Nah itulah yang terjadi, dan Niels Gardelius masih terjelembab di peringkat paling bawah ya dalam papan klasemen Tata Steel Master tahun 2022 di Weekend Z Belanda teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Wow. Coba komen dan tonton terus lanjutan dari turnamen Tata Steel nanti malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian nggak suka, boleh dislike juga. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Catur Yes, Indonesia Jaya. Jangan lupa dapetin limited editionnya merchandise RL Chess di kolom komentar linknya. Terima kasih teman-teman.